Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Berapa banyak di antara kita hari ini merindukan kehadiran Tuhan, merindukan persekutuan bersama Tuhan. Boleh kita lambaikan tangan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan, Engkau telah melindungi menyertai setiap kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersekutu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkati setiap kami Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ya Tuhan. Kiranya lindungi sertailah mereka juga tiba akan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Setiap kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, mempersiapkan jiwa kami ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan sepenuh hati kita sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita katakan Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dengan sepenuh hati kita katakan, memuji, kami rindu memuji Kau ya Tuhan. Haleluya.
Kami rindu memuji Engkau ya Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Haleluya. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, hanya Kau yang layak. Terima sembah kami ya Tuhan. Mengalilah Roh Kudus bagi kami. Kita naikkan setiap pujian dan sembah kita. Kita naikkan semua pujian bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak. Sebab Dia yang berkuasa dan bertahta di atas seluruh kerajaan dunia. Biarlah Dia berkuasa atas kehidupan kita. Kita serahkan. Kita undang Roh Kudus merasuk di hati kita.
Sembah kami ya Tuhan, terima pujian kami. Mengalilah Roh Kudus-Mu, mengalilah, penuhi hati yang hampa. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. Lagi Bapak Ibu kita katakan hosana bagi Dia. Lagi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. To the King.
kuasa yang disembah. Ku agungkan, haleluya. Saja Dia yang berkata, mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita. Kami memuji Engkau dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, haleluya. Yang duduk di atas, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucapkan setiap syukur kami ya Tuhan. Kau telah memenuhi hati kami ya Tuhan. Kau telah melegakan yang letih lesu dan berbeban berat ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan menyambut sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Lindungi sertai setiap hati-hati kami. Penuhilah setiap jiwa kami dengan roh-Mu, roh yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berapa banyak di antara kita rindu memuji Tuhan, boleh kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kita sama-sama menyiapkan hati kita Bapak Ibu. Kita puji Tuhan kita. Kita sambut Dia yang telah hadir di kehidupan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Kita puji nama Tuhan kita. Kita puji nama-Nya. Kenapa kita puji Dia? Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Boleh sambil lambaikan tangan kita. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia nama-Nya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia nama-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan sepenuh hati kita sambut Sang Raja Damai. Sama-sama Bapak Ibu kita katakan, mari kita sambut siapa? Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Katakan Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi lambaikan kedua tanganmu. Puji hosana, puji hosana, mulia nama-Nya.
mulia nama. Sekali lagi katakan puji Hosana, puji Hosana. Lihatlah tepuk tangan anak-anakmu ini ya Tuhan. Setiap kami rindu memuji namamu. Lebih lagi Bapak Ibu katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, Yesus. Puji Hosana, kami puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Setiap kita masih penuh sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Kita semua percaya roh Tuhan tercurah di rumah Tuhan ini. Amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ungkapannya yang ajaib memulihkan rumahnya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari inilah Bapak Ibu, hari yang dipilih Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Setiap belenggu dosa telah dihancurkannya, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia semua. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita umum. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi kita katakan hari ini Roh Kudus tercurah di rumah Tuhan. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari kita curahkan minyak ke saudara-saudara kita. Tercurah, urapi umatnya, nyata Tuhan. Sekali lagi anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah memenuhi umatnya, nyata. Boleh sambil kita menghadap saudara-saudara katakan anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah
bersukacita. Oh, oh. Tiap hari kecurah urap di umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kembali sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Kita mengundang para jemaat sekolah minggu untuk maju ke depan. Yesus sayang, Yesus sayang, Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang telah Kau kirim Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar atas setiap mereka ya Bapak. Kiranya Kau berkati Tuhan setiap anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Berkati tumbuh kembang mereka, berkati Tuhan agar mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau yang mengasihi mereka, biarlah Kau yang jagai mereka, lindungi sertai mereka, berkati juga studi mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang sukses ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, biarlah kiranya Kau berkati Tuhan setiap orang tua dimanapun mereka berada ya Bapak, biarlah Kau jagai kesehatannya, berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar mereka bisa mendidik anak-anak ini, menjadikan mereka Tuhan anak-anak yang berhasil. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar di tempat ini ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan Kau berikan kesabaran Tuhan, hikmat Tuhan agar mereka bisa mendidik anak-anak ini untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapak. Biarlah kami serahkan Tuhan, anak-anak ini hanya ke dalam tangan-Mu, setiap kita yang memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Sebentar kita akan memberikan persembahan kolekte pertama kita, yaitu kolekte umum kita. Mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati setiap kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte kami ya Tuhan, kiranya lindungi sertai berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau berikan berkat yang berkelimpahan ya Tuhan, yang luar biasa, yang seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, jika sebentar nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, lindungi sertai berkati hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah semuanya bisa memberkati kehidupan kami dan juga lingkungan sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang memberi dengan sukacita, kita katakan amin.
saudara dengan sepenuh hati kita katakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Engkau baik ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Dia sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi Ku cinta kamu memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi lebih lagi kita memuji Tuhan kita. Aku kami puji Engkau. Menyembahmu. Ku nyanyi Bapa, ku cinta kamu rindu ya Tuhan. Kami pujimu. Menyembahmu. Ku nyanyi ku cinta. Mari setiap kita yang dengan segenap hati rindu memuji Tuhan. Aku memujimu. Aku Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita Bapak Ibu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Aku Menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku cinta aku puji.
Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, di mana pada kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu, di rumah kudus-Mu ini Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi hamba dengan hikmat marifat daripada-Mu, sehingga apa yang hamba taburkan Tuhan, itu betul-betul merupakan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga melalui pemberitaan firman ini Tuhan, kami boleh dimenangkan, kami boleh ditebus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami. Kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Tema khotbah bulan ini adalah keluarga yang berdampak. Ya. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Ya, keluarga yang berdampak adalah keluarga yang memiliki visi dan misi untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain. Jadi individu-individu dibentuk melalui keluarga. Ya. Jadi sepasang suami istri mempunyai anak, anak itu individu dibentuk di keluarga. Untuk apa? Untuk keluarga ini punya visi misi supaya positif menggarami keluarga-keluarga yang lain, pribadi-pribadi yang lain belum mengenal Yesus. Ada amin? Coba kita buka di Mazmur 128 1 sampai 6. Mazmur 128 1 sampai 6. Saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. 3, 2, 1, ya, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, 2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Lanjut. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, sama-sama 6. Dan melihat anak-anak dari anakmu, damai sejahtera atas Israel. Inilah firman bagi keluarga ya. Ya, dari ayat firman yang baru kita baca kita dapat beberapa poin. Poin yang pertama, keluarga yang beriman. Katakan sama-sama, keluarga yang beriman. Ya. Keluarga yang berdampak adalah keluarga yang memiliki fondasi iman yang kuat. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berkomitmen untuk mengikuti perintah dan jalan Tuhan. Ini yang penting ya, beriman dan mempunyai komitmen terhadap Tuhan Yesus. Ada amin? Keluarga akan terbentuk menjadi keluarga yang beriman kalau pimpinannya, kepala rumah tangganya beriman kepada Tuhan. Ada amin? Nah, kalau kepala rumah tangga beriman kepada Tuhan, maka keluarga ini pasti juga akan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita udah mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, maka keluarga kita yakinlah, percayalah, keluarga kita pasti berdampak bagi lingkungan sekeliling kita. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Selain kita beriman, kita harus takut dan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi fokus kepada Tuhan, teladan Tuhan Yesus. Itu di Mazmur 128 ayat yang 1 tadi.
Ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seperti Yosua dan Kaleb ya. Seperti Yosua dan Kaleb adalah pemimpin yang memiliki fondasi iman yang kuat dan berkomitmen kepada Tuhan sehingga dapat melihat visi yang besar dari Tuhan saat mereka diutus oleh Musa bersama 12 pengintai. 2 orang ini termasuk di dalam salah satunya yang bisa melihat visi misi yang besar dari Tuhan adalah hanya Joshua dan Kaleb. Bayangkan, ini yang dipilih dari 12 pengintai ini adalah pemimpin-pemimpin dari suku-suku bangsa Israel. Dipilih 12, tapi yang dapat menangkap visinya Tuhan hanya 2 orang ini. Dan mereka berdua mempunyai keyakinan yang kuat. Karena apa? Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan pasti membela mereka. Dan apapun yang dilakukan mereka, Tuhan pasti menyertai. Walaupun dalam intaian mereka, itu mereka melihat suku Enak, yaitu suku raksasa-raksasa yang besar-besar. Kalau ke 10 orang pengintai bilang, kita seperti belalang, akan ditelannya oleh raksasa-raksasa ini. Tapi Kaleb dan Yosua punya iman yang kuat, visi misi yang jelas dari Tuhan, bahwa tanah perjanjian ini sudah diserahkan kepada bangsa Israel, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat mengacaukan, menghancurkan visi misi dari Tuhan ini. Mereka yakin, beserta dengan Tuhan, dia pasti bisa memenangkan, merebut tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Ada amin? Kita sebagai keluarga-keluarga Kristen harus belajar dari Yosua dan Kaleb. Kita harus mempunyai visi ke depan yang udah Tuhan berikan kepada kita. Ya, dengan apa? Dengan iman yang kuat berharap pada Tuhan. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Jangan berkata mustahil, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa saling nggak ada kesepakatan di keluarga ini. Ya, kita keluarga harus sepakat, kita harus seperti Yosua dan Kaleb ini bahwa memandang raksasa-raksasa yang menghadang hidup kita, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah apapun, itu dapat kita tundukkan, kita taklukkan kalau kita beriman kepada Tuhan. Ada amin? Jangan memakai logika kita sendiri. Jangan memakai pandangan kita sendiri. Seperti 10 pengintai, dia memakai pikirannya sendiri, logikanya sendiri, bahwa dia nggak akan mungkin masuk ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena mereka kecil-kecil. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku kan cuma seorang sales. Aku kan cuma seorang pedagang asongan. Aku kan seorang ini. Nah, itu kalau kita nggak bisa melihat visi yang besar dari Tuhan. Jangan salahkan, semua orang-orang yang besar itu semuanya dari marketing. Jualan seperti Lim Sulyong dulu. Lim Sulyong dulu jualan, orang terkenal kan, Sudono Salim yang sekarang anaknya pegang Indofood. Siapa yang nggak tahu? Dia dulu dari jualan apa? Jualan, kalau nggak salah dia jualan kayak tali, zaman dulu kan gitu ya. Tali, kawat, kebutuhan rumah tangga untuk jemuran, itu dipikulnya keliling. Kalau Eka Cipta, Sinar Mas Group, itu jualan minyak. Minyak apa? Minyak sorong, disorong literan, dia ngambil liter demi liter. Akhirnya dia bisa membuat bimoli. Bimoli dijual, dia bikin filma. Inilah hebatnya orang-orang itu ya. Dari jangan memandang rendah apapun yang ada di tanganmu, jangan disepelekan, jangan dipandang rendah. Doakan. Kalau kita diberi Tuhan kuasa, sebagai apapun juga kita doakan. Di dalam nama Tuhan pasti sukses. Amin. Seperti Yosua dan Kaleb. Jangan seperti 10 pengintai ini. Karena 10 pengintai ini udah mengkerutkan apa? Nyali orang-orang Israel ini, sehingga orang-orang Israel ini menjadi ketakutan. Mereka percaya kepada memang suara terbanyak. Suara terbanyak belum tentu suara yang terbaik.
Orang-orang Israel percaya dengan 10 suara ini yang dipercaya oleh Musa untuk menyelidiki negeri itu. Mereka percaya, mereka takut gentar untuk mau masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena di sana dihuni oleh suku Enak, raksasa-raksasa ini. Sehingga apa? Mereka enggak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan logika pemikirannya sendiri, membuat apa? Membuat Tuhan gusar, bahkan marah kepada bangsa Israel ini. Coba kita buka di Bilangan 14:30, lompat ke 38. Bilangan 14 ayat 30. Lompat ke 38 ya. Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya. Bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saya ulangi sekali lagi ya. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Padahal ini udah Tuhan janjikan. Tuhan udah bersumpah dengan ya. Dia udah berjanji akan memberikan kepada bangsa Israel. Tapi karena 10 orang ini yang tidak percaya, tidak dapat menangkap visi yang besar dari Tuhan, maka berkat yang udah di depan mata tinggal selangkah bisa batal, bisa gagal. Ya. Ini udah tinggal nyebrang aja. Seandainya 12 orang itu bisa menangkap visinya Tuhan yang besar itu, maka bangsa Israel nggak usah menunggu 40 tahun lagi untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Tapi karena pengintai-pengintai, pimpinan-pimpinan dari bangsa Israel ini nggak bisa menangkap visinya Tuhan, maka diundurlah. Tinggal melangkah aja batal. Jadi berapa tahun yang diperlukan waktunya untuk masuk ke tanah perjanjian? Ada yang tahu berapa tahun? Berapa? 40 tahun. Kenapa kok 40 tahun? Enggak 20 tahun atau 30 tahun? Ada yang tahu? Ada yang baca firman? Ada yang tahu? Kenapa kok 40 tahun? Kok enggak 10 tahun? Kok enggak 20 tahun? Kok enggak 15 tahun? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Cari aman ya. Pak Jo lagi jebak ini, enggak. Saya berdasarkan firman aja. Kenapa 40 tahun? Karena para pengintai ini dari 12 orang ini diberikan waktu 40 hari untuk mengintai negeri yang baik ini, yang berlimpah susu dan madunya tanah Kanaan ini. Amin. Karena dari 40 hari ini mereka survei, mereka masuk mengintai dari tanah Israel ini, dan keputusannya yang 2 ini kalah kan, keputusannya kan 10 orang ini. 10 orang ini mengambil keputusan bahwa kita tidak akan mampu masuk ke tanah perjanjian. Kita seperti belalang yang akan dilalap sama para raksasa ini ya. Karena itu Tuhan jadi murka, Tuhan marah. Maka Tuhan bilang katanya, 40 hari, 1 hari ganti 1 tahun. Jadi 40 tahun kamu baru bisa masuk ke tanah perjanjian. Ada amin? Jadi karena apa 40 tahun? Karena 1 hari diganti 1 tahun hukumannya. Mengintai 40 hari, jadi 40 tahun. Dihabiskan 1 generasi. Jadi yang para pengintai ini enggak ada yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kecuali Kaleb dan Yosua. Mengerti sampai di sini? Jadi kita bisa harus menangkap visi Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, keluarga lepas keluarga, punya visi masing-masing, punya penglihatan masing-masing. Ada amin? Kita harus solidkan keluarga kita kuatkan
untuk bisa menangkap visinya Tuhan melalui apa? Melalui tadi iman yang keluarga yang beriman. Beriman kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Nah, inilah kenapa kok Yosua dan Kaleb yang dipilih? Karena dia mempunyai iman. Dengan imannya dia bisa menangkap visi yang dari Tuhan. Sehingga Yosua dipercaya untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada amin? Nah, bahkan dengan lantang, si Yosua ini bisa berkata kepada seluruh bangsanya dan mendeklarasikan imannya dan keluarganya yang memiliki dampak buat bangsanya dengan mengatakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayo coba katakan sama-sama. Tetapi aku, katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pegang ini. Kita sekeluarga harus beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Nah, inilah iman kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan kita selalu beribadah kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Ya, itu di Yosua 24, 15b. Poin yang kedua. Keluarga yang diberkati dan berbahagia. Katakan sama-sama. Keluarga yang berdampak adalah keluarga yang diberkati dan berbahagia. Jadi tanda-tandanya kalau keluarga kita kurang berbahagia, berarti kita tidak diberkati ya. Ada amin? Cari masalah apa yang membuat kita ini enggak bahagia. Enggak ada damai sejahtera di keluarga kita ini. Ya. Keluarga yang diberkati dan berbahagia. Mazmur 128, 2 dan 4. Kita baca ulang ya, ayat yang tadi. Mazmur 128, 2 dan 4. Saya bacakan aja ya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kunci utamanya laki-laki yang takut akan Tuhan. Istri menjadi tiang doa yang kuat menopang suami laki-laki. Maka keluarga bahagia pasti terbentuk. Ya, keluarga yang berdampak adalah kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Dan bertanggung jawab yang peduli dengan kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi terlebih dahulu. Ya. Jadi kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istri hanya membantu. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Karena apa? Jeripaya. Suami diberikan mandat untuk bekerja, berjeripaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ya, cukupi dulu kebutuhan rumah tangga. Setelah rumah tangga tercukupi, baru kita bisa membantu ke keluarga-keluarga yang lain. Ada amin? Jadi stabilitas harus aman dulu, keluarga harus terpenuhi, makan cukup, kebutuhan dicukupi, stabilitas keluarga sudah aman, maka kita menyalurkan supaya keluarga kita bisa berdampak bagi orang-orang sekeliling kita. Kita bisa memperhatikan saudara kita, kita bisa memperhatikan sekeliling kita, orang tua kita, semuanya kita perhatikan. Itu butuh stabilitas yang aman. Amin. Stabilitas yang aman adalah pekerjaan kita harus aman dulu, supaya dicukupi kebutuhan keperluan kita. Ya. Selanjutnya keluarga kita bisa peduli dengan kebutuhan-keperluan orang lain dan berusaha untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan sosial. Mereka dengan mengasihi, ini orang-orang sekeliling kita harus kita kasih, ya. Kita bisa menjadi terang dan garam bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi tempat di mana kita berada. Ada amin? Ada yang pelit untuk mentraktir? Angkat tangan.
Nggak ada ya, semua gampang mentraktir ya. Amin. Ini kalau kita orang suku Chinese, pelit enggaknya itu diukur dari kita ajak makan aja udah kita tahu. Orang ini pelit apa enggak. Ya, makanya kalau kita berjumpa dengan bos-bos, 9 naga seumpama ya, bos-bos, gampang. Kalian pasti diajak makan nanti, diajak makan. Nanti kalian ditengok, kalian yang suka mengharapkan orang lain mentraktir kita, atau kita ini jadi pribadi yang gampang mentraktir orang. Ada orang yang sok mentraktir, pura-pura ambil dompet tapi lengket dompetnya gak keluar-keluar. Itu pun nanti bisa dinilai itu. Wah ini cemana ini. Ada yang cepat, makanan belum siap, kita mau bayar, udah dibayarnya di kasir. Nah inilah pandangan-pandangan yang bisa, Tuhan pun pasti melihatnya seperti itu. Wah anakku ini pelit, ya ukuran yang kupakai adalah ukuran yang kau pakai. Kalau kau pelit, aku juga pelit. Kalau anak ini, wah gampang dia menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial, dia cepat kali membantu. Kalau ada kegerakan-kegerakan apapun, cepat kali membantu. Tuhan juga bilang, oh anakku ini penuh dengan kasih, dia rela berkorban, maka ukuran yang sama aku pakai. Dia gampang memberi akan gampang pula ku beri. Ada amin? Takaran yang kamu pakai adalah takaran yang aku pakai, bahkan sampai melimpah ruah, berlimpah-limpah. Ada amin? Nanti minggu depan kita ada diakonia ke panti yang sudah dipercayakan Tuhan di gereja kita, damai sejahtera. Siapa yang bisa memberi, beri. Amin? Kita dilatih oleh Tuhan. Enggak boleh pelit. Ini firman Tuhan yang berkata. Ukuran yang kita pakai, ukuran yang kita terima nantinya. Ada amin? Ini sponsor sedikit, enggak ada di firman, cuman melenceng sedikit enggak apa-apa ya. So, untuk mengingatkan, supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang bisa memberi. Kalau kita sulit untuk memberi, jangan harap kita penuh dengan berkat Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan paling mengasihi orang yang bisa memberi. Kalau kita mengutamakan mahmon dalam hidup kita, hidup kita utamakan, kita sulit untuk memberi orang. Hidup kita cenderung pelit, cenderung kikir. Bahkan salah satu firman Tuhan berkata, orang kikir nggak bisa masuk di surga. Ada yang tahu firmannya? Orang pelit, orang kikir tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Cari sendiri di Google ya. Orang pelit nggak bisa masuk kerajaan surga, nanti keluar ayatnya. Jadi saya di sini mengajarkan kepada kita semua jemaat di tempat ini, jangan kita menjadi orang yang kikir. Hemat boleh, tapi nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Jangan mengharapkan kita kalau makan ditraktir terus, nggak pernah metraktir. Ada amin? Kalau kita makan, kita harus saling apa? Gantianlah, saling. Jadi kita dinilai Tuhan melihat loh dari atas itu. Kalau kita selalu ditraktir, wah kita ini jadi apa? Mental kita ini mental miskin. Mental pengemis yang minta-minta, itu enggak disukai oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan 2 peser persembahan lebih besar dari apapun yang sudah dipersembahkan. 2 peser persembahan janda ini lebih besar dari persembahan-persembahan yang jumlahnya lebih besar. Mungkin kalau sekarang ini uang 5.000 lebih besar persembahannya, karena janda ini dengan uang 5.000 dia akan beli makanan, entah kerupuk, entah nasi untuk makan dia, tapi dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk selanjutnya dia enggak tahu dia punya uang apa enggak. Tetapi orang-orang yang lain yang dari kelebihannya, dia gajinya 10 juta, dia hanya mempersembahkan 100.000, itu di hadapan Tuhan nilainya kecil. Lebih besar yang 2 peser, karena 2 peser itu adalah penghidupannya dia. Ada amin? Kalau korban harus kita terasa sakit. Kalau enggak terasa sakit, enggak korban namanya. Amin? Pernah kita lakukan? Tanya diri sendiri ya. Kalian sendiri yang bisa jawab. Kita harus memberi yang terbaik. Memberi kepada keluarga yang terbaik, memberi yang terbaik kepada gereja, memberi yang terbaik kepada panti,
yang sudah dititipkan Tuhan di tempat ini, memberi yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini. Ada amin? Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Kita bisa dikatakan mengasihi keluarga kita bisa dikatakan mengasihi kelompok kita bisa dikatakan mengasihi sesama kita kalau kita sudah mau berkorban. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Ya, kalau suami membenci istrinya, istri membenci suaminya, terus dia berkata, aku mengasihi Tuhan, itu namanya bohong. Orang sekeliling aja nggak dikasihi, orang yang nampak aja nggak dikasihi, apalagi Tuhan yang nggak nampak. Jadi melalui firman ini kita belajar introspeksi diri, belajar menundukkan diri kepada firman Tuhan. Saya percaya kalau kita mempunyai iman untuk menundukkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati keluarga kita. Dia akan memulihkan apapun masalah kehidupan rumah tangga kita. Ada amin? Karena kita percuma kita berkata aku mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara. Saudara dibenci aja Allah nggak berkenan, apalagi keluarga dekat kita, suami, istri, orang tua kita, harus kita hormati. Ada amin? Sekarang poin yang ketiga, keluarga yang berintegritas dan berdedikasi kepada Tuhan. Katakan, keluarga yang berintegritas dan berdedikasi kepada Tuhan. Keluarga yang berdampak bagi lingkungan sekelilingnya harus memiliki integrasi yang tinggi dan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Seperti salah satu tokoh Alkitab yaitu Daniel. Kita belajar dari Daniel yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai integritas yang tinggi dan berdedikasi kepada Tuhan. Daniel ini luar biasa. Dia bisa menjadi, kalau sekarang mungkin Perdana Menteri di 3 raja yang berbeda, pemerintahan yang berbeda. Dia bisa mengendalikan negara dengan baik. Nah, pada zaman Darius, dia sudah mengumpulkan menteri-menterinya. Dia akan memilih tiga pemimpin yang besar, tapi dia sudah mempunyai hati untuk memilih si Daniel untuk menjadi kepala dari pemerintahannya, menyerahkan semuanya urusan-urusan kepada Daniel. Tapi biasa di dunia politik selalu ada lawannya, haternya. Maka haternya ini menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Daniel. Dicarilah kesalahan-kesalahannya, ya. Mereka langsung kongsi sama siapa? Sama KPK, sama kejaksaan, sama polisi untuk mencari celah dari Daniel. Tapi tidak ada celah dari Daniel. Secara pekerjaan, secara pemerintahan Daniel tidak ada celah dan salahnya. Sehingga melalui pekerjaan Daniel nggak bisa dicari